Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Zahra Nandika dari program studi akuntansi dengan nomor NIM 2902150006, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Pancasakti University. Pada video kali ini, saya bermaksud untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 3. Pada kali ini, materi yang akan saya bahas yaitu mengenai rasio likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas dengan mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dermawan MM. Yang pertama, di sini ada pengertian mengenai rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Yang pertama yang akan dibahas ialah mengenai rasio likuiditas. Jadi, rasio likuiditas itu adalah sebuah rasio yang mampu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau membayar hutang jangka pendeknya. Nah, rasio ini itu dapat mengukur seberapa sih likuidnya suatu perusahaan. Nah, rasio likuiditas juga bisa diartikan sebagai gambaran posisi uang kas dan kemampuan perusahaan untuk melunasi atau membayar suatu kewajiban hutangnya sesuai pada waktu yang telah ditentukan atau yang telah disepakati. Nah, kemudian yang kedua ini ada pengertian rasio solvabilitas. Jadi, rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur bagaimana kemampuan perusahaan untuk memenuhi berbagai kewajiban utang jangka panjang mereka. Nah, solvabilitas ini itu adalah rasio yang menunjukkan apakah suatu perusahaan tersebut itu memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban jangka panjang mereka yang menunjukkan bagaimana tingkat kesehatan keuangan dari perusahaan tersebut. Selain itu, rasio solvabilitas juga menunjukkan kemampuan dari perusahaan melunasi utang mereka menggunakan aset yang mereka miliki. Nah, karena itulah rasio solvabilitas itu menggambarkan bagaimana kemampuan dari perusahaan tersebut itu untuk melunasi utang jangka panjang dan pendek mereka apabila melakukan likuidasi. Nah, kemudian yang ketiga itu ada rasio aktivitas. Nah, rasio aktivitas itu adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien industri dalam menggunakan seluruh sumber energi yang dimilikinya. Nah, di samping itu rasio ini itu digunakan buat mengukur nilai rata-rata yang tersimpan di gudang gitu. Nah, perputaran modal kerja, terus perputaran aktivitas senantiasa dalam satu periode. Pemakaian segala aktivitas terhadap penjualan serta rasio yang lain. Nah, dengan demikian itu dari hasil pengukuran ini itu jelas kalau keadaan industri periode ini itu sanggup ataupun tidak buat menggapai sasaran yang sudah ditetapkan. Tuh. Nah, selanjutnya di sini itu ada tujuan rasio likuiditas. Apa saja sih tujuan rasio likuiditas? Nah, tujuan rasio likuiditas di sini itu yang pertama itu untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam membayar utang yang akan jatuh tempo ketika ditagih. Yang kedua itu ada untuk mengukur kemampuan dari perusahaan dalam melunasi kewajiban lancar menggunakan aktiva lancar secara keseluruhan. Yang ketiga itu untuk mengukur kemampuan dari perusahaan dalam melunasi kewajiban lancar tanpa memperhitungkan persediaan atau piutangnya. Kemudian yang terakhir itu untuk mengukur seberapa banyak uang kas yang ada untuk bisa membayar utang jangka pendek. Nah, next selanjutnya di sini ada tujuan rasio solvabilitas. Tujuan rasio solvabilitas di sini terdapat beberapa. Yang pertama itu mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajibannya kepada pihak lain atau kreditor.
Kemudian yang kedua sebagai penilaian kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap atau seperti angsuran pinjaman termasuk bunganya gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu menilai keseimbangan nilai aktiva, khususnya itu aktiva tetap dengan modal. Nah, yang keempat itu menilai seberapa besar sih aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang. Yang kelima, menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan ke pengelolaan aktiva. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada tujuan rasio aktivitas. Nah, tujuan rasio aktivitas yang pertama itu untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Yang kedua, tujuannya itu untuk menghitung hari rata-rata penagihan hutang di mana hasil perhitungan ini menunjukkan jumlah hari piutang tersebut rata-rata tidak dapat ditagih. Tujuan yang ketiga yaitu untuk menghitung berapa hari rata-rata persediaan yang tersimpan dalam gudang. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis rasio likuiditas. Jenis-jenis rasio likuiditas yang pertama itu ada current ratio atau rasio lancar. Jadi current ratio ini adalah rasio likuiditas yang paling sederhana untuk dihitung dan diinterpretasikan. Nah, rasio lancar ini itu untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban perusahaan untuk melunasi kewajiban lancarnya atau dibayar dengan 1 tahun dengan total aset lancarnya itu seperti kas, piutang, dan persediaan. Nah, rumus dari rasio lancar atau current ratio ini adalah rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi kewajiban lancar. Nah, kemudian yang kedua ada quick ratio atau rasio cepat. Nah, jadi quick ratio ini adalah rasio yang digunakan untuk menentukan bagaimana bisnis dapat melunasi kewajiban lancarnya dengan aset cepat atau dengan aset yang paling liquid. Nah, quick ratio di sini rumusnya itu adalah uang tunai ditambah piutang ditambah surat berharga dibagi kewajiban lancar. Atau bisa juga aset lancar dikurang inventaris dikurang biaya dibayar di muka dibagi kewajiban lancar. Nah, kemudian jenis rasio likuiditas di sini itu yang ketiga ada cash ratio atau rasio kas. Nah, jadi rasio kas ini adalah rasio yang melihat kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban saat ini dengan uang tunai atau setara kas, yaitu surat berharga, seperti surat berharga, lalu tagihan, dan lain-lain sebagainya. Nah, rumus dari rasio kas ini adalah uang tunai ditambah surat berharga dibagi kewajiban lancar. Nah, kemudian di sini selanjutnya ada jenis-jenis dari rasio solvabilitas. Jenis-jenis rasio solvabilitas yang pertama itu ada debit to equity ratio. Nah, jadi pada rasio ini itu memaparkan porsi relatif antara utang dan ekuitas yang kemudian itu digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Nah, debit to equity ratio ini juga itu akan membandingkan total ekuitas dan liabilitas. Perhitungan rasio ini itu bertujuan apa? Bertujuan agar mengetahui seberapa besar modal yang dibutuhkan. Nah, rumusnya yaitu adalah debit to equity ratio itu sama dengan total utang dibagi ekuitas atau modal lalu dikali 100%. Nah, kemudian jenis rasio solvabilitas yang kedua itu ada debit rasio atau rasio utang. Jadi rasio ini itu akan menilai seberapa besar perusahaan berpatokan pada utang dalam membiayai aset. Nah, rasio ini juga akan membandingkan total utang atau liabilitas dengan total aset yang dimiliki. Nah, rumusnya itu rasio utang sama dengan total utang dibagi total aset dikali 100%. Nah, kemudian jenis rasio solvabilitas yang ketiga itu ada times interest earned ratio. Nah, jadi rasio ini itu disebut juga sebagai interest coverage ratio yang kemudian akan mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi berbagai beban bunga hutang di masa yang akan datang.
Nah, rasio ini juga akan membandingkan antara bunga terhadap biaya bunga sesuai dengan prinsip akuntansi dan laba sebelum pajak. Nah, ada juga rumus times internet ratio ini itu sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi beban bunga dikali 100%. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis rasio aktivitas. Yang pertama itu ada rasio perputaran total aset. Gunanya untuk apa? Nah, gunanya itu untuk menghitung aktivitas aset dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan melalui asetnya. Rumusnya itu total aset sama dengan penjualan bersih dibagi total aset rata-rata. Jenis rasio aktivitas yang kedua yaitu rasio perputaran aset lancar. Jadi rasio ini itu mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan penjualan dari aset lancarnya, seperti kas, lalu inventaris, piutang, dan lain-lain sebagainya. Nah, perputaran aset lancar itu sama dengan penjualan bersih dibagi aset lancar rata-rata. Kemudian jenis rasio aktivitas yang ketiga di sini itu ada rasio perputaran modal kerja. Jadi rasio ini itu mengukur jumlah uang tunai yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat penjualan tertentu. Rumusnya itu penjualan modal kerja itu sama dengan penjualan dibagi modal kerja rata-rata. Kemudian yang keempat ada rasio perputaran piutang. Jadi rasio perputaran piutang ini itu adalah suatu ukuran untuk menilai seberapa sih efektif perusahaan itu untuk memberikan kredit kepada pelanggan. Dengan rumus rasio perputaran piutang itu sama dengan penjualan kredit dibagi piutang. Kemudian jenis rasio aktivitas yang kelima itu ada rasio perputaran persediaan. Jadi rasio keuangan yang mempresentasikan hubungan antara harga pokok persediaan barang, dagangan, dan persediaan akhir periode. Jadi rasio perputaran persediaan itu rumusnya harga pokok penjualan dibagi persediaan. Kemudian yang keenam itu ada rasio perputaran aset tetap. Jadi rasio ini itu adalah rasio keuangan yang mengukur seberapa efektif suatu perusahaan dalam memanfaatkan aset tetap dengan rumus penjualan dibagi aset tetap. Nah, di sini ada contoh soal mengenai rasio likuiditas. Jadi, di sini soalnya itu adalah jika diketahui data dalam neraca sebagai berikut. Kas, kasnya ini di sini diketahui sebesar 50 juta, piutang dagangnya sebesar 100 juta, kemudian piutang lain-lainnya sebesar 2 juta, persediaannya 75 juta, perlengkapannya 5 juta, hutang dagangnya 20 juta, hutang banknya 10 juta. Nah, hitunglah rasio keuangan likuiditas perusahaan yang diminta itu, hitunglah rasio keuangan likuiditasnya. Nah, diketahui aktiva lancar. Jadi aktiva lancar itu diketahui aktiva lancarnya itu adalah kas ditambah piutang dagang ditambah piutang lain-lain ditambah persediaan ditambah perlengkapan usaha. Berarti kan kasnya itu sebesar 50 juta ditambah piutang dagangnya 100 juta, kemudian ditambah piutang lain-lainnya itu ada 2 juta, kemudian ditambah persediaannya 7 juta, persediaannya 75 juta, maaf, terus ditambah perlengkapan usahanya sebesar 5 juta. Nah, totalnya itu adalah 232 juta rupiah. Kemudian utang lancarnya itu adalah hutang dagang ditambah hutang bank ditambah hutang lain-lain. Hutang dagangnya itu sebesar 20 juta, ya kan? Terus ditambah hutang banknya itu sebesar 10 juta dan hutang lain-lainnya sebesar 15 juta. Kemudian hasilnya itu adalah sebesar 45 juta. Nah, cara perhitungan yang pertama itu di sini kan ada current ratio. Nah, current ratio itu kan tadi rumusnya itu kan aktiva lancar dibagi utang lancar. Nah, tadi kan aktiva lancarnya itu sebesar 232 juta, benar nggak sih? Nih, aktiva lancarnya itu sebesar 232 juta. Terus dibagi utang lancarnya itu 45 juta,
ya kan? Tadi sudah diketahui utang lancarnya itu sebesar 45 juta. Hasilnya itu adalah 5,15. Nah, artinya adalah setiap Rp1 hutang lancar dijamin dengan 5,15 aktiva lancar. Nah, kemudian bagaimana kalau dengan cara quick ratio? Nah, atau rasio cepat. Jadi rumusnya itu kan tadi quick ratio itu kan kas ditambah efek ditambah piutang dibagi utang lancar atau aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar. Nah, tadi kan aktiva lancarnya itu sebesar 232 juta. Nah, persediaannya itu sebesar 75 juta. Coba kita lihat nih. Persediaannya itu sebesar 75 juta. Benar ya? Persediaannya itu sebesar 75 juta, kemudian utang lancarnya itu sebesar 45 juta. Berarti 232 juta dikurang 75 juta itu kan hasilnya 157 juta. Dibagi 45 juta hasilnya itu 3,48. Artinya itu adalah kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban lancar dengan aktiva adalah setiap Rp1 hutang lancar dengan 3,48 aktiva lancar yang liquid. Nah, kemudian yang ketiga itu dengan cara cash ratio atau rasio kas gitu kan. Nah, rumusnya itu kan kas ditambah bank dibagi utang lancar. Kasnya itu kan sudah diketahui di soal sebelumnya itu sebesar 50 juta. Dibagi utang lancarnya itu 45 juta. Hasilnya itu 1,1. Artinya itu adalah kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban lancar dengan kas adalah Rp1 hutang lancar dengan Rp1,1 kas perusahaan. Nah, kemudian selanjutnya di sini itu ada contoh soal mengenai rasio solvabilitas. Yang pertama itu dengan cara debit to asset ratio. Contohnya itu misalkan A memiliki total kewajiban yang belum dibayarkan sebesar 207 miliar dengan total aset yang ia miliki saat ini itu dengan sebesar 200 miliar. Dengan demikian, perhitungannya itu adalah tadi kan rumus rasio solvabilitas itu debit dibagi aset. Nah, berarti kan solvabilitas debit dibagi aset, ya debit dibagi aset. Berarti kan 207 miliar, ya kan? Itu kan total kewajiban yang belum dibayarkan, kan sebesar 207 miliar dibagi total aset yang ia miliki saat ini itu sebesar 200 miliar. Berarti 207 miliar dibagi 200 miliar, hasilnya itu 1.035. Jadi, solvabilitas PTA itu adalah diantaranya 1.035 yang artinya itu memiliki kemampuan membayar kewajiban perusahaan di tahap ini bermasalah walaupun dengan tingkat yang sangat rendah. Nah, kemudian rumus yang kedua itu mengenai debit to equity ratio. Nah, jadi contohnya itu pemilik PTB memiliki ekuitas di perusahaan sebesar 100 miliar dari total aset 250 miliar, yang artinya itu adalah 150 miliar didapat dari hutang. Nah, sementara itu kewajiban-kewajiban lainnya itu adalah diantaranya PTB jika di total sebesar 25 miliar, maka dari segi debit per PTB itu dengan perhitungan rasio solvabilitas. Ya kan? Nah, diantaranya itu adalah sebagai berikut. Rumus rasio solvabilitas itu kan berarti kan debit dibagi equity. Berarti 150 miliar ditambah 25 miliar dibagi 100 miliar. Hasilnya itu 150 ditambah 25 berarti kan 175 miliar dibagi 100 miliar sama dengan 1,75. Jadi rasio solvabilitas debit equity PTB itu adalah 1,75 yang artinya rasio jumlah ekuitas dan hutangnya masih berada di ambang batas maksimalnya. Kemudian yang ketiga itu ada debit to capital ratio. Contohnya itu C dengan hutang sebesar 100 miliar, memiliki hutang sebesar 100 miliar. Total ekuitasnya itu mencapai 150 miliar. Jika ingin mencari debit debit ininya itu adalah rasio PPC
Perhitungannya itu sebagai berikut. Rumus rasio solvabilitasnya itu debit per kapital sama dengan debit dibagi debit ditambah equity. Berarti kan debitnya itu kan tadi kan 100 miliar dibagi 100 miliar ditambah 150 miliar. Hasilnya itu 100 miliar dibagi 250 miliar. Hasilnya 0,4. Nah, ini artinya rasio hutang PTC itu hanya 40% dari total kapitalisasi perusahaan, sehingga PTC sendiri itu tergolong masih sehat dan baik dari segi solvabilitasnya. Nah, 40% di sini itu saya hitung itu berdasarkan dari 0,4. Nah, mungkin sekian pada materi video kali ini. Saya mohon maaf jika memiliki kekurangan atau kesalahpahaman dalam penyampaian materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye.